aja. Coba sekarang Kongkong yang tanya anak-anak di rumah apa kabar. Anak-anak semua apa kabar? Baik-baik kak? Yuk kita ibadah lagi ya. Iya, sekarang kita mau ibadah anak-anak. Tapi saat ini kita mau langsung siapin hati kita dulu ya. Kita mau datang sama Tuhan melalui doa kita. Kita mau mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan kita katakan, Bapakku datang padamu. Kami naikkan ucapan syukur. Anak-anak yang serius ya. Aku nyanyi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama datang kepadamu Tuhan melalui ibadah sekolah kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati setiap anak-anak yang menonton video ini Tuhan. Biar sukacita-Mu turun Tuhan, dan biar kami boleh diberkati dan bersukacita Tuhan pada siang hari ini. Kau pakai Tuhan anggota tubuh kami, suara kami Tuhan untuk memuji Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kongkong, ini kan anak-anak banyak yang di rumah nih Kongkong. Iya. Jadi di rumah itu kita harus saling menyayangi Kongkong. Betul. Betul. Kalau kasih itu berarti kita harus bagaimana ya Kongkong ya? Kita harus saling menolong. Benar. Terus Kita harus saling menyayangi. nggak boleh marah-marah. Kasih itu harus selalu mendukung untuk menjadi yang baik. Kita mau nyanyi lagu ini. Anak-anak yang tahu gerakannya, anak-anak pakai gerakan di rumah ya. Lagu KASIH. Aku bisa. Oke, Kongkong juga ikut joget tuh. KASIH, KASIH, kasih Yesus. Sekali lagi.
Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Katakan lagi, kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Kongkong sayang nggak sama Kak Stevi? Oh, sayang sekali. Nah, Kongkong, selain kita harus mengasihi anggota keluarga kita yang di rumah, selama di rumah juga kita harus selalu mengandalkan Tuhan, Kongkong. Menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Amin. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Apa Mas Devi? Lagu kita mau selalu bersyukur karena kasihnya buat kita. Ya, Kongkong. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo anak-anak yang keras ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, jadi walaupun apapun yang terjadi, Kongkong, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa kasih setianya tidak pernah berubah, selalu menyertai kita, Kongkong. Amin. Nah, sekarang Kongkong pimpin doa ya, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Aku nggak berani, Bu Stevi. Ya udah, kalau gitu nanti ada Opa Andreas yang mau pimpin kita sekaligus bawain firman Tuhan. Ya apa, cerita lagi ya. Oke, anak-anak semua tutup matanya. Kita akan berdoa dulu. Ya, Kohong, tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekaliannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak semua, kita mau menghafal satu ayat emas di Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Bunyinya begini. Hidup orang sombong berakhir dalam keaiban. Tetapi orang yang rendah hati adalah bijaksana. Aku mau hafalin ya, apa ya? Hidup orang sombong berakhir dalam keaiban. Tapi orang yang rendah hati adalah bijaksana. Aku nggak ngerti apa sih? Baik, anak-anak semua. Tuhan gak suka kalau kita jadi anak yang sombong. Apalagi suka ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang panglima perang. Siapa itu panglima perangnya, Pak? Anak-anak tahu gak panglima perangnya siapa? Ibu Stefi tahu? Tahu dong, tapi kita dengar langsung aja dari Opa ya. Oke. Di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja di pasal kelima, Kokong ntar baca di rumah ya. Anak-anak baca ya di rumah ya. Ceritanya 2 Raja-Raja 5 nih. Ya, ada seorang panglima namanya Naaman. Oh, aku tahu Ibu Stefi, itu Naaman. Itu raja yang gagah perkasa itu, Raja Aram tuh di kerajaan Aram. Oke, anak semua. Kalau kita mendengar cerita mengenai Naaman ini adalah seorang gagah perkasa, tapi dia bisa kena sakit. Oh, aku tahu sakitnya itu sakit gatal-gatal di seluruh badannya ya. Iya betul. Dia kena kusta. Pada zaman itu kusta tidak ada obatnya. Nah, jadi Naaman sangat gelisah sekali. Dia takut sekali. Opa, kalau sekarang ada COVID ya, Opa ya. Apa sih itu COVID, Ibu Stefi? COVID itu adalah virus corona, virus yang sedang merebak saat ini dan berbahaya, Kongkong. Oke. Ceritanya lanjutin lagi, Opa. Iya, jadi si Naaman ini dia sakit dan dia sudah pergi kemana-mana karena nggak ada obatnya. Dia sekarang sedang menuju ajalnya. Kasihan sekali Naaman. Untung di rumah Naaman ada seorang anak perempuan kecil. Naaman dulu pernah menangkap orang-orang Israel dan mengambil satu anak perempuan kecil tinggal di rumahnya. Itu budak jadinya ya, Opa ya? Iya, betul. Nah, budak perempuan ini memberitahu Naaman bahwa di Samaria itu ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Aku tahu. Iya. Nah, anak-anak semua, Nabi Elisa adalah seorang nabi yang banyak mujizatnya. Itu sebabnya si budak tadi bilang sama panglima perang Naaman, pergi saja ke Samaria, nanti di sana minta tolong sama Nabi Elisa, pasti ditolong. Dia mau nggak pergi, Opa? Ya, karena dia tidak punya harapan lagi, dia pergi ke sana. Nah, anak-anak semua, dia bawa, di Alkitab dibilang dia bawa emas. Naaman bawa emas, bawa perak, bawa 10 pakaian. Emasnya malah pakai kilo-kilo, enggak pakai gram-gram. Banyak sekali, Opa. Sebab dia orang kaya dan dia minta surat dari Raja Aram supaya Nabi Elisa mau menyembuhkannya. Mau bayar nabi, aneh ya, Opa ya. Aneh. Iya. Tapi memang Raja Naaman, dia merasa dia orang hebat, dia bawa hadiah lagi. Dia sekarang minta datang ke rumahnya Elisa. Naik kuda ya? Iyalah, naik kuda, masa jalan kaki? Naik mobil belum ada. Aku bingung ya. Oke, anak-anak semua, setelah sampai di rumah Elisa, lalu Naaman bilang,
sama ketok-ketok pintu. Hei, buka pintu. Pasti Elisanya keluar, ya takut ya. Enggak, Elisanya sengaja nggak mau keluar, dia diam di dalam. Lalu diketuk lagi, dan kemudian lama sekali malah Elisa menyuruh pembantunya, Gehazi. Gehazi ya, namanya aneh ya, Gehazi. Kenapa nggak namanya kongkong aja? Oke, Gehazi lalu disuruh keluar, dan Gehazi bilang sama Naaman, Naaman, kamu pergi ke sana ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu kotor, beda dengan sungai-sungai yang ada di Aram, ya. Tetapi Gehazi bilang sama Naaman, kamu harus tenggelam 7 kali. Aduh, banyak amat ya, itu menyiksa kali ya. Iya, seperti disiksa. Makanya Naaman itu marah sekali, matanya melotot. Melotot? Kenapa melotot? Iya, karena dia marah. Dia pikir dengan membawa hadiah, dengan membawa nama besar, dapat surat dari raja, dia bisa menyuruh Nabi Elisa untuk menyembuhkan dia. Salah besar. Tuhan menyuruh Elisa tidak keluar dari rumahnya, tidak menyambutnya, ya. Dan kemudian Naaman langsung pulang. Kok pulang apa? Lalu nggak sembuh dong? Lah, kalau dia pulang dia nggak sembuh. Tapi ajudannya bilang, Bapak, kenapa nggak dicoba saja? Coba aja kamu pergi tenggelamkan kepalamu, badanmu di Sungai Yordan. Pasti dia malu, dia gengsi ya apa ya. Nah, itulah pergumulan Naaman. Naaman sangat berpikir banyak. Kalau dia kembali dia tidak sembuh. Makanya dia dengan belajar merendahkan diri, dia tidak mau lagi sombong lagi, dia pergi ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan dia gimana opa? Ya, di Sungai Yordan dia kemudian menenggelamkan tubuhnya 7 kali. Aduh, kesian sekali. Bisa dibayangkan anak-anak, menyelam sekali belum sembuh, menyelam 2 kali belum sembuh juga, menyelam 6 kali belum sembuh juga. Akhirnya kalau dia taat, dia merendahkan diri, waktu yang ke-7 kali dia sembuh. Nah, anak-anak semua, teman-teman, kita harus belajar taat sama Tuhan. Bukan ngatur Tuhan, tapi kita mau diatur sama Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Oke, anak-anak, kita harus setuju. Jangan pernah jadi orang yang sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Tapi belajarlah rendah hati. Anak-anak rendah hati ya. Kita semua harus bisa rendah hati. Nah, pelajaran kita sederhana. Jangan sombong, tapi harus rendah hati. Ya, Ibu Stevi ya. Oke. Nah, kalau kita mau rendah hati, Tuhan bisa menolong kita. Ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini dulu. Mari kita berdoa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak semua, kita belajar untuk jadi anak-anak yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengajari kami untuk jadi anak-anak yang tidak sombong, tapi anak-anak yang rendah hati. Kalau Naaman belajar merendahkan dirinya, jadi orang yang rendah hati, dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari untuk selalu jadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pelajaran ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu Minggu depan. 2 minggu lagi. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati semua ya teman-teman ya. Bye-bye. Dadah.